Dan apa hukumnya mengamalkan ilmu pelet dalam Islam? Wah. Dari Lombok. Nah, Tentang mengamalkan ilmu pelet dalam Islam. Semua ilmu jika tidak membahayakan orang lain, maka itu diperbolehkan oleh Islam. Apalagi itu ada manfaat bagi diri kita atau orang lain. Dan semua ilmu yang membahayakan atau bermasalah, merugikan orang lain, itu diharamkan. Seperti hanya belajar sihir. Belajar sihir, ulama muttafaq alaih, walaupun ada sedikit khilaf di sana, banyak yang mengatakan haram, walaupun ada yang membolehkan dengan catatan untuk menyelamatkan diri dari sihir. Belajar sihir untuk selamat dari sihir. Araftu syar la li syar bal li atawaqi. Aku mengetahui hal yang jelek bukan untuk aku berbuat jelek, tapi untuk aku terjaga dari perbuatan jelek itu. Dari sini sebagian ulama membolehkan belajar sihir untuk kita selamat dari sihir. Ala kulli hal, ilmu pelet karena definisinya itu bermacam-macam gitu, sehingga kita tidak bisa memberi hukum ke satu nama pelet karena banyak macamnya itu. Mungkin ada yang haram jika itu sampai membuat seseorang berbahaya, ya. Ada yang mungkin ada yang mubah, mungkin ada yang makruh. Maka tidak bisa kita menilai sesuatu itu dari namanya. Maka kita lebih baik menilai dari perbuatannya. Pelet apa yang dia lakukan? Apa yang dia pelet? Nah, itu baru bisa dihukumi. Ketika ilmu pelet, karena banyak gitu loh. Karena banyak dan itu luas sekali, nggak bisa dihukumi. Walhasil intinya gini. Kalau yang dimaksud itu kita ingin seseorang cinta kepada kita, nah gitu ya. Seorang pemuda ingin kepada seorang perempuan yang dia anggap dia cintai. Kalau itu yang dimaksud, kemudian dia berusaha dengan menggunakan ilmu pelet ini untuk membuat dia cinta kepadanya, maka dilihat usaha itu sampai membuat akal si perempuan itu terganggu enggak? Nah, kalau usaha itu hanya doa sama Allah, setiap malam dia ya Rob, ya Rob, ya Rob, cintakan dia kepadaku, ya Rob. Ini apa salahnya? Gitulah. Nah, dia baca ayat kursi, dia baca yasin, dia sholawatin umpamanya. Ini mana yang bisa dikatakan haram? Kecuali yang dia minta itu perempuan yang bersuami, itulah yang cerita. Tapi perempuan nggak punya suami dan dia ingin menikahi, kemudian dia doa baca yasin, waqi'at, tabarak umpamanya, apa yang bisa dikatakan salah gitu loh. Doa, Allah membuka pintu doa. Dzikir, Allah membuka pintu dzikir. Maka dalam hal ini tidak bisa, kalau ini dinamakan pelet, nggak bisa dikatakan haram. Tapi kalau sesuatu membuat rusak hubungan, perempuan sudah bersuami atau seorang lelaki kemudian si lelaki ini berusaha dengan segala cara untuk membuat hubungannya dengan suami itu cerai sehingga dia nikahi, ini haram apapun yang dia baca. Maka intinya kalau yang dibaca itu tidak melanggar syariat, maka dilihat arahnya kemana. Tapi kalau yang dibaca melanggar syariat, yang dipakai itu bacaan-bacaan yang mengandung syirik, lah itu bacaannya aja haram gitu. Apalagi niatnya, nggak dilihat niatnya. Kalau udah bacaan itu salah, diharamkan, maka itu haram. Jika bacaannya benar, yang digunakan alat untuk membuat orang itu cinta sama dia itu benar, ayat Quran, dzikir, sholawat, dilihat tujuannya. Tujuannya apa? Membuat si perempuan yang dia senangi, yang tidak punya suami, itu senang sama dia sehingga dia bisa jadi istrinya. Niatnya untuk jadi istri, bukan untuk main-main, maka ini tidak bisa dikatakan haram. Jadi yang dilihat pelet itu satu, bacaannya apa? Kalau bacaannya melanggar syariat, yang dilakukan melanggar syariat haram tanpa dilihat tujuannya. Tapi kalau bacaannya benar, maka dilihat tujuannya. Tujuannya benar,
maka tidak bisa dikatakan haram. Ya akhir, walhasil Anda kalau senang sama perempuan, ya Anda tunjukkan bahwa Anda senang. Gak usah susah payah Anda pelet dan seterusnya. Nah, kalau itu jodoh Anda, maka dia akan datang. Allah akan mempermudah menemukan Anda dengan dia. Dan jadilah pernikahan. Yang penting niat yang baik. Niat untuk memuliakan dia. Niat untuk mencari ridha Allah dalam hubungan itu. Insya Allah gak usah kita pelet, gak usah kita main apa. Kalau itu jodoh kita, jadilah orang lelaki, datangi rumahnya, minta kepada orang tuanya. Wah insya Allah kalau niat Anda baik, Allah permudah. Nah Ustaz, baik Ustaz, ada kata-kata juga seperti ini Ustaz, ketika sudah diminta tapi tidak diterima Ustaz, sehingga apabila cinta ditolak atau tidak diterima maka dukunlah bertindak. Apakah ini juga seperti pelet-pelet juga Ustaz, sehingga kalau sudah nama dukun itu sudah kebanyakan 95% haram. Karena kalau namanya itu dukun, dia tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan hadis, zikir-zikir, tidak menggunakan salawat, ya. Dia akan menggunakan ilmu hitam, minta tolong syaitan, minta tolong kepada jin, dan itu kebanyakan mengganggu pikiran perempuan itu. Datang ke dukun aja sudah haram, apalagi percaya, apalagi minta tolong, itu haramnya kuadrat, dan tidak akan lama. Walaupun sukses mungkin perempuan itu bisa dia dapat, tapi pasti suatu saat akan terjadi masalah dan tidak akan harmonis itu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih, barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.